Bismillahirrahmanirrahim. Jumat yang lalu kita tidak ada pertemuan karena libur. Jadi hari ini kita membahas tentang aspek pendidikan, ya, sejarah kurikulum, aspek perkembangan kurikulum. Nah, sebelum membahas ini, saya ingin tanyakan, apakah sudah ada yang siap untuk presentasi? Sudah dipersiapkan presentasinya? Om, ada Om? Ada Pak, saya materi 5 tentang Pak. Apa? Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Tentang apa? Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Bahan ajar, oke. Novi, ada Novi? Novi? Iya Pak, Hadiroh. Hadir. Tentang apa ininya? Kurikulum PAI di SD, di Madrasah Dasar. Kurikulum PAI ya. Terus Isma, mana Isma? Ada Isma? Isma ada? Pandu? Pandu tentang apa Pandu? Halo, suara saya ada nggak? Hilang lagi ya? Ada Pak, ada. Ada. Oke, Pandu tentang apa Pandu? Lagi ngopi tuh Pandu. Pandunya lagi ngopi, nggak kelihatan. Aulia, Oktaviani, hadir Iya, Aulia? Pak. Hadir. Tentang apa bahasannya? Perencanaan pengembangan kurikulum di PAI. Perencanaan. Sudah presentasi belum? Belum, Pak. Oh, belum. Asep? Asep Samsul Arifin? Tentang apa, Asep? Dibuka moodnya Pak Asep. Tentang apa bahasannya? Model pengembangan pelajaran Al-Quran, hadis, dan akidah akhlak. Oke. Udah siap presentasi? Belum, Pak. Belum. Widya, mana Widya Iswanti? Widya? Iya Pak. Sudah siap presentasi Widya? Belum. Belum. Tentang apa presentasinya? Langkah-langkah pengembangan kurikulum PAI di madrasah dan sekolah. Di madrasah sekolah. Kemudian Ramdhani, ada Ramdhani? Ada Pak. Bahasannya tentang apa Ramdhani? Pengembangan kurikulum PAI Pak, kayak Nopi. Oh, sama Novi? Iya. Oke, udah siap presentasi? Belum Pak, belum saya baca-baca lagi. Baca lagi ya. Siti Adawiyah, mana Siti Adawiyah? Halo, Siti Adawiyah ada? Assalamualaikum. Ya, Siti Adawiyah tentang apa presentasinya? Model pengembangan kurikulum PAI. Model pengembangan kurikulum PAI. Terus kemudian Dea Enzela. Dia tentang apa? Dia Tentang konsep dasar dan model-model kurikulum. ya, sudah siap buat presentasi? Belum, Pak. Belum. Kapan siapnya dia? Ntar jam 5 udah siap ya. Isnaini mana Isnaini? Isnaini Van Java. Ya, Pak. Udah tentang apa temanya? Pemilihan dan penyusunan alat evaluasi hasil belajar. Hasil belajar. Udah siap presentasi? Belum, Pak. Oh, belum. Kapan siap presentasinya? Ntar ya. Ntar malam ya jam 9. Intan mana Intan? Intan Kistania. Ya Pak. Sudah siap presentasi? Insya Allah siap Pak. Tentang apa? Tentang sejarah perkembangan kurikulum. Nah, berarti hari ini ya? Iya Pak. Bapak kan ya? Aku itu kan satu tema sama April. Terus kita presentasinya berdua. Kita juga udah buat makalah sama PPT-nya berdua. Gimana tuh Pak? Ya sudah, kamu jadi berdua saja. Nah, sekarang kamu presentasi. Ya, jadi kamu berdua saja. Nah, sekarang silakan Intan dengan siapa tadi presentasi? Iya Pak. Intan Sebentar, dengan Pak. siapa? Ya, Intan dengan siapa tadi presentasi? Dengan April Pak. Aprilnya sudah siap?
Aprilnya sebentar lagi baru pulang kerja, Pak. Lagi kerja Baru Aprilnya. pulang. Ya oke, sekarang Intan presentasi saja. Kemudian Pak Nurdin, hai Pak Nurdin, ada Pak Nurdin? Pak Nurdin, Pak Adit ada Raden Adit? Ya, saya ada Pak. Oke, Omang. Oke, Omang ada Omang ya. Siap. Nah, sekarang kita simak dulu presentasi dari teman kita tentang perkembangan kurikulum. Ya, waktunya disilakan. Iya Pak, Raden Aditya ada. Oke, disilakan kepada Intan untuk presentasi terkait dengan perkembangan kurikulum. Disilakan Intan. Ya Pak, sebentar Pak. Setiap presentasi ada suaranya kurang. Apa karena mic ini sih? Atau apanya ya? Oke, yang habis. Aduh, gimana? Bentar. Sebentar Pak. Ya, sebentar. Oh, Bapak lagi membagikan layar ya Pak ya? Ya, presentasikan sekarang di layar kamu ada tulisan presentasi now. Diklik, nanti tampilkan presentasinya. Tadi Mau dibantu nggak, Teh Intan? boleh. Kirim aja PPT-nya itunya dikirim di WA Asep grup ya? coba. Iya, di grup aja. Ya. Udah ya, udah dikirim di grup. Oke, bentar. Tapi PPT-nya lagi ini. Udah Kak. Loading. Bapak untuk PowerPoint-nya belum dikirim di Google Classroom, baru makalahnya aja nggak apa-apa Pak? Ada Wilona gitu. Ada suaranya kan ya? Ada. Jadi suaranya merdu. Udah, sok mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya, Pak dosen, teman-teman semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan alhamdulillah siang ini matahari pun sepertinya ikut ceria menyambut presentasi hari ini. Saya ya Intan, dan seharusnya dengan teman saya April akan mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Tapi sebelumnya mohon maaf untuk April belum bisa ikut bergabung karena masih ada waktu kerjanya beberapa menit gitu. Jadi dia baru bisa bergabung jam 2 katanya. Seperti itu. Boleh slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke sejarah kurikulum di Indonesia, di sini kita mulai dari apa sih itu kurikulum? Kurikulum tuh awalnya itu apa sih? Dari mana sih? Nah, di sini istilah kurikulum berasal dari kata kurir atau karir, yaitu pelari, atau juga kurer, tempat berpacu yang digunakan dalam dunia olahraga. Artinya, kurikulum merupakan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Jadi, kenapa sih kata kurikulum ini kita pakai nih, kita serap dari kata itu? Karena pendidikan juga butuh acuan. Pendidikan juga kayak kita butuh target nih. Pendidikan juga butuh target. Apa sih yang harus dicapai? Apa sih yang harus diraih? Gimana nih kita nih memacunya itu? Acuannya itu tuh apa gitu untuk mencapai, oh ini loh pendidikan yang harus didapatkan gitu. Boleh slide selanjutnya. Nah, kemudian dalam dunia pendidikan, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Nah, itu tadi kenapa kita serap dari kata itu, karena ya itu tadi, kita di pendidikan itu butuh acuan, butuh sesuatu yang kita juga harus ada tempuhnya nih. Apa yang mesti kita tempuh? Kan kalau pelari itu kan jarak ya. Kalau kita itu apa sih? Nah, di kurikulum pendidikan ini yaitu sebagai mata pelajarannya itu tadi. Contohnya mata kuliah kita sendiri itu kan kita harus ditempuh dulu nih, kita belajar dulu nih. Nah, nanti setelah kita tempuh, setelah kita belajar, apa yang kita peroleh yaitu dalam bentuk ijazah nanti gitu. Nah, di sini juga ada undang-undangnya, Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2003 di Sistem Pendidikan Nasional. Bunyinya yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi si kurikulum itu karena kita anggap penting, jadi dibuatkan undang-undang bahwa kurikulum tersebut harus atau wajib ada di pendidikan khususnya Indonesia begitu. Boleh selanjutnya. Nah, perkembangan kurikulum itu gimana sih maksudnya? Kurikulum itu dibuatnya dari mana? Yaitu tadi kita lihat dulu prinsipnya pendidikan kita itu seperti apa, komponen-komponen yang ada di pendidikan kita itu seperti apa dan bagaimana, landasan. Terus selanjutnya landasan begitu.
di landasan ini juga ada yang namanya filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Jadi untuk membentuk suatu kurikulum, kita tuh harus lihat juga dulu itu masa lalunya Indonesia seperti apa sih. Terus juga kita juga ada psikologis karakter orang-orang Indonesia itu bagaimana sih gitu. Undang-undang, peraturan di Indonesia itu bagaimana, untuk budayanya seperti apa, pengetahuannya bagaimana di Indonesia. Nah, itu kurikulum itu harus dengan matang disesuaikan dengan landasan-landasan yang ada di Indonesia. Gitu. Landasan filosofis, yaitu seperti yang tadi dijelaskan, ada nilai ideologis, ada juga nilai Pancasila. Nah, sila pertama mengembangkan komponen kompetensi, sila kedua mengembangkan komponen pembelajaran manusiawi, sila yang ketiga mengembangkan komponen materi, yang keempat mengembangkan komponen pembelajaran, sila kelima mengembangkan komponen evaluasi. Jadi si landasan negara kita itu kan ideologinya kan Pancasila. Begitupun juga dengan kurikulum di Indonesia. Dia juga menyerap bukan menyerap, berpacu pada Pancasila juga acuannya gitu. Terus selanjutnya. Nah, kalau landasan sosiologis itu tadi lebih ke budaya sosialnya ya. Manusianya itu seperti apa nih? Anak-anak di Indonesia itu seperti apa? Nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia itu bagaimana? Makanya untuk pembelajaran di Indonesia dan di luar negeri kan berbeda ya. Kenapa di awal itu tahun kurikulum 2013 itu ada masalah tentang sistem pembelajarannya? Karena yaitu tadi, kalau di Indonesia kan yang namanya murid itu kan adabnya harus mendengarkan guru, tidak boleh melawan, istilahnya begitu. Tapi kalau misalkan di luar negeri itu yang namanya belajar itu justru malah harusnya murid yang lebih aktif, karena mereka itu menuntut anaknya itu, si murid-muridnya itu, siswanya itu kreatif, terus aktif pada saat pembelajaran. Jadi mereka sih menganggapnya itu sebagai, oh berarti si anak ini bisa mengemukakan pendapatnya, ada nilai keberaniannya di situ, ada nilai keaktifannya. Kalau di Indonesia kan apalagi yang guru-guru guru-guru senior pasti menganggapnya, anak tuh ya dikasih tahu tuh ngejawab gini gitu kan, ada guru yang seperti itu ya gitu. Makanya kita si kurikulum ini disesuaikan sama landasan sosiologisnya begitu. Selanjutnya, nah landasan psikologis yaitu mengacu pada nilai-nilai asasi atau fitrah. Jadi manusia itu sendiri tuh bagaimana sih, apa sih yang dibutuhkan, karakter manusia itu seperti apa, anak-anak itu bagaimana, untuk mengajar di SD kurikulumnya seperti ini, karena anak-anak SD itu usia segini berpikirnya masih begini begitu. Lanjut. Lalu ada yaitu komponen kurikulum itu ada tujuan. Tujuan pembelajarannya itu apa sih? Anak memahami ini, anak memahami itu begitu. Terus isi dari komponennya itu apa sih? Materinya itu tuh tentang apa begitu. Terus ada juga metode apa ya yang harus dipakai, bagaimana ya itu tadi, seperti yang dicontohkan dengan kurikulum 13 dan KPSP 2007 tadi. Lalu ada evaluasi. Di evaluasi ini terdapat penilaian atau anekdot untuk pelajaran komponen pembelajaran kurikulum di Indonesia gitu.
Jadi dievaluasi kejadian-kejadian yang tidak biasanya itu apa, terus keberhasilannya bagaimana begitu. Jadi dievaluasi. Boleh selanjutnya. Selanjutnya Kak. Nah, di sini juga ada komponen tujuan. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu pendidikan nasional, institusional, dan kurikuler dan pembelajaran. Selanjutnya, komponen isi atau materi pembelajaran, yaitu tadi isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran, yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Nah, menurut Bloom, dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain atau bidang, yaitu ada domain afektif, domain psikomotor, dan domain kognitif. Domain kognitif itu tentang pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kalau yang afektif itu dia penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, karakterisasi. Lalu psikomotor, yang dilakukan, yang adanya pergerakan, persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, mengorganisasi. Gitu. Lalu komponen evaluasi ada dimensi 1, 2, dan 3. Dimensi 1 itu ada formatif dan sumatif. Dimensi 2 itu ada proses dan produk. Dimensi 3 itu operasi dan hasil belajar. Selanjutnya. Prinsipnya itu ada prinsip umum dan prinsip khusus. Sebetulnya kalau untuk prinsip umum itu dia itu jadinya disesuaikan pendidikan itu maunya gimana dan harus seperti apa. Itu disesuaikan seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia itu mungkin ya untuk pendidikan itu si prinsipnya itu tadi pasti kan untuk mencerdaskan anak bangsa itu sendiri. Tapi ada juga yang namanya prinsip khusus. Prinsip khususnya itu yaitu tadi ada ciri khas lah kalau kata kita yang harus dijunjung di kurikulum tersebut. Kalau di Indonesia ini misalkan kayak prinsip khususnya itu kita kan ada Pancasila nih, harus jadi manusia yang beradab, yang berketuhanan. Nah, di situ kita memiliki prinsip-prinsip khusus gitu. Lalu ada fleksibilitas. Kenapa kurikulum itu dibilangnya fleksibel? Karena kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Jadi kurikulum di Indonesia itu sebetulnya bisa difleksibelkan sesuai dengan daerahnya masing-masing, misalkan seperti kurikulum 2013, KTSP gitu, apapun kurikulum yang dipakai kan sebetulnya balik lagi ke karakter dan metode yang cocok digunakan di daerah itu sendiri. Makanya kenapa dibilang kurikulum di Indonesia itu fleksibel. Yang kedua yaitu ada diversifikasi kurikulum. Selanjutnya ada prinsip umum. Prinsip umum itu yang tadi relevansi, fleksibilitas, kontinuitas,
efektivitas dan praktis. Jadi ya itu tadi relevansnya, hubungannya itu bagaimana si kurikulum dengan pendidikan, fleksibel. Jadi ya yang bisa dipakai mendunia, bisa dipakai di berbagai daerah begitu. Yang praktis, yang efektif, yang simpel begitu. Di sini ada relevansi eksternal dan relevansi internal. Kalau yang relevansi eksternal dan relevansi internal itu sendiri, kenapa ada di kurikulum? Karena kurikulum di Indonesia ini kan yang membuat kan pusat, dan pusat itu pasti dia banyak faktor yang kenapa sih dibuatnya begini, kenapa sih dibuatnya begitu. Jadi dia itu harus memikirkan eksternal. Eksternal itu dari luarnya itu bagaimana, dari luarnya itu dia hubungannya itu harus bagaimana ya pendidikan itu. Kalau dari luar itu pengaruh-pengaruh luarnya itu seperti apa. Kalau yang internal itu dari daerahnya sendiri, budaya itu sendiri. Seperti daerah Sunda misalkan di Jawa Barat gitu ya. Untuk eksternalnya kan dia bisa mengadopsi kurikulum-kurikulum yang lain begitu, daerah-daerah lain bisa lebih fleksibel karena kan dekat dengan ibu kota, jadi untuk pengetahuan dan sebagainya itu insya Allah bisa mengikuti. Kalau yang hubungan dengan internalnya seperti memasukkan budaya bahasa-bahasa daerah itu sendiri. Di Jawa Barat ada bahasa Sunda begitu. Jadi kurikulumnya disesuaikan dengan adanya faktor-faktor itu. Kontinuitas itu kompetensi terpenuhi, mata pelajaran ditata secara prerequisite. Jadinya si kurikulum itu tuh harus tertata dengan baik. Makanya kenapa di kurikulum itu di dalamnya itu kita harus membuat seperti silabus, adanya RPP, adanya RPPH, RPPM. Jadi bagaimana ada alokasi waktu. Jadi di kurikulum itu sendiri dibahas dan sesuatu yang penting gitu untuk kita itu bagaimana caranya si anak ini bisa memenuhi kompetensi tersebut gitu. Jadi diatur sedemikian secara administrasi. Lalu mata pelajarannya juga ditata. Nah, sekarang ada efektivitas. Efektivitas belajar peserta didik itu bagaimana sih efektifnya? Di kurikulum juga dibahas adanya jam belajar untuk anak SD itu 1 jam pelajarannya setahu saya 30 sampai 35 menit ya. Ada yang 40 menit, anak SMP 40 sampai 45 menit gitu. Jadi untuk 1 jam pelajaran itu anak itu efektif belajarnya itu berapa lama ya? Efektifnya itu seperti apa ya belajarnya begitu. Nah, kita masuk ke prinsip yang khusus. Lanjut. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, yaitu ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei persepsi orang tua, survei pandangan para ahli, pengalaman negara lain, dan penelitian. Yaitu tadi yang dibahas balik lagi sebagai contohnya kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 itu kita adanya kebijakan pemerintah, ketentuannya seperti apa, anak itu apa yang harus dicapai, pendidikannya bagaimana. Di Indonesia juga kan ada kebijakan ya untuk sekolah sekarang wajib 12 tahun gitu. Terus
udah gitu survei persepsi orang tua. Persepsi orang tua, menurut orang tua itu lebih efektif, lebih bagus seperti apa sih belajarnya? Apakah menggunakan buku atau pembelajaran media-media kertas lainnya seperti di KTSP 2007 atau ke 2013 yang seperti banyak menggunakan teknologi begitu. Jadinya disesuaikan juga survei persepsi orang tua tuh bagaimana nih. Kan bagaimanapun pembelajaran anak itu akan disokong oleh orang tuanya itu sendiri. Lalu ada pandangan para ahlinya, tentunya pengalaman negara lainnya. Di negara lain, pembelajaran seperti ini yang anak aktif, anak bicara dalam kelas itu bagaimana, di negara Indonesia itu bagaimana. Dan tentunya juga ada penelitiannya. Selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Penjabaran tujuan ke dalam bentuk pengalaman belajar yang diharapkan. Isi meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Disusun berdasarkan urutan logis dan sistematis. Selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Adanya keselarasan pemilihan metode, memperhatikan perbedaan individual, dan pencapaian aspek kognitif, afektif, dan skills. Lalu selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian, kesesuaian dengan isi dan tingkat perkembangan siswa, waktu, dan administrasi penilaian. Kesesuaian dengan isi itu sendiri adanya penilaian bahwa si anak itu sudah bisa belum memahami materi yang pada saat ini minggu ini dibahas, misalkan begitu. Lalu adanya alokasi waktu. Dan administrasi penilaian itu kalau untuk yang tahu saya, yang sudah saya alami itu untuk anak TK dan anak SD itu ada anekdot juga. Jadi anekdot itu kejadian-kejadian yang luar biasa gitu. Entah itu yang baik atau yang buruk, itu juga ada format penilaiannya, masuk ke dalam format penilaian, administrasi penilaian. Selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan media, yaitu ketersediaan alat yang sesuai dengan situasi, pengorganisasian alat dan bahan, pengintegrasian ke dalam proses. Lalu, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi itu merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Penerapan KBK berorientasi pada pembelajaran tuntas. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada mengeksplorasi kemampuan atau potensi peserta didik serta secara optimal mengkonstruk apa yang dipelajari dan mengupayakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau untuk kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum 2004, istilah simpelnya gini, jadi si anak itu bisa kerja, mengerti, paham materi melalui praktek begitu. Kalau di kurikulum 2004 seperti itu. Jadi si penerapannya itu dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada perkembangan kurikulum di Indonesia. Kita sudah masuk ke perkembangan kurikulum di Indonesia. Seiring dengan kemajuan sistem pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia terus melakukan pembaharuan dan revisi terhadap kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Yaitu kurikulum 2004 tadi, terus adanya kurikulum 2006. Di kurikulum 2006 yang saya pahami, di 2006 ini si anak itu harus pintar secara akademis ya, lebih ke akademisnya. Kalau di 2006,
kalau saya lihat di kurikulum 2013, kurikulum itu menekankan bahwa si anak itu lebih aktif ke non akademik walaupun tidak mengesampingkan yang akademiknya. Jadi si anak itu harus aktif, harus bisa berorganisasi, harus bisa bersosialisasi, seperti itu karakternya. Nah, kita masuk ke kurikulum 2013 yang saat ini masih berjalan di Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang terintegrasi, artinya adalah suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasikan skill, themes, konsep, dan topik, baik dalam bentuk within single disciplines, across several disciplines, and within and across learners. Jadi di kurikulum 2013 ini lebih yaitu tadi karakternya si anak itu harus aktif, harus punya skills, harus dia bisa bersosialisasi, punya kedisiplinan yang tinggi. Dia juga harus membuka wawasan yang luas di sini. Dan di kurikulum 2013 juga siswa itu dituntut menjadi pribadi yang memiliki leadership yang baik. Untuk fungsi umum kurikulum bagi guru. Kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu sebagai acuan tadi. Bagi orang tua, kurikulum sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Jadi orang tua juga penting untuk tahu kurikulumnya itu seperti apa sih, karakter dan apa yang dipelajari anak di sekolah itu bagaimana. Jadi adanya sinkronisasi proses belajar anak di sekolah maupun di rumah. Nah, untuk bagi kepala sekolah, pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Jadi kepala sekolah itu dia harus survei, harus mengawasi si gurunya itu sendiri nih. Bagaimana sih kurikulum itu acuannya ini udah dilakukan nih belum nih sama si gurunya. Nih murid-muridnya, anak-anaknya udah bisa belum nih, bisa paham gak nih materi yang diberikan oleh gurunya begitu. Nah, untuk siswa yaitu tadi sebagai pedoman belajar. Karena di situ ada materi-materinya, apa yang harus dipelajari oleh anak di situ. Nah, bagi masyarakat, kurikulum juga sebagai pedoman dalam memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Ya, seperti di kurikulum 2013 ini ya, banyak kan masyarakat yang mendukung, orang tua pun juga kan termasuk seperti pemberian gadget saat ini, jaringan untuk anak bisa mengakses internet dan sebagainya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan ini masih ada, sepertinya masih ada yang menggunakan di mix jadinya antara 2006 dan 2013. Itu masih ada sekolah yang menggunakan kurikulum ini juga. Merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan KTSP. Terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Nah, jadi untuk di 2006 ini, menurut saya dia lebih ke administrasi dan fokusnya itu ke anak itu lebih lebih ke akademis kalau kurikulum 2006. Pendapat saya. Selanjutnya. Fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik. Fungsi penyesuaian. Kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted. Jadinya, siswa itu harus menyesuaikan apapun kurikulumnya, apapun pembelajarannya, anak itu diharapkan bisa memahami gitu, bisa menyesuaikan si materi yang ada di kurikulum tersebut. Lalu ada fungsi integrasi, yaitu
sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, yaitu yang berperilaku yang baik, yang berbudi pekerti. Yaitu ada di faranisasi. Pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Persiapan, mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yaitu fungsi mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi terus yang terakhir, fungsi dari kurikulum itu harus membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Jadi si kurikulum itu sendiri sebetulnya tidak boleh menekan siswa. Siswa itu harus tumbuh berkembang sesuai dengan kemampuan dan golden age-nya masing-masing. Kalau kasus yang sudah saya temui sendiri seperti kurikulum untuk anak TK kelas A misalkan. Untuk anak TKA itu maksimal dia bisa menulis namanya sendiri. Tapi karena orang tua itu membandingkan dengan anak dia sendiri dengan anak orang lain, jadi kok anak saya belum bisa baca ya, anak dia mah udah bisa baca ya, kok anak saya mah udah bisa begini ya, kok dia mah belum begitu ya. Nah begitu, sebetulnya kurikulum di Indonesia ini sudah baik, hanya saja mungkin untuk untuk pelaksanaannya masih adanya kekurangan gitu. Lalu peranan kurikulum yaitu peranan konservatif, berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur, yaitu peranan kritis atau evaluatif, harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Peranan kreatif, yaitu menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru yang mana yang harus dimiliki anak didik. Ya, kesimpulannya untuk sejarah itu sendiri, perkembangan sejarah kurikulum di Indonesia itu sudah sangat panjang perjalanannya dan sudah menempuh menempuh penelitian atau percobaan kayaknya ya. Percobaan di Indonesia ini menurut saya sudah baik sih, sesuai. Sebetulnya sekarang ini kurikulum 2013 yang ada di Indonesia ini sudah adanya perbaharuan dan lebih baik lah dibandingkan kurikulum yang sebelumnya ya menurut saya gitu. Dan untuk perkembangan kurikulum di Indonesia juga menurut saya sudah sangat baik, hanya saja mungkin ada beberapa yang harus beberapa materi atau enggak beberapa pelajaran yang harus disesuaikan dengan tumbuh kembang anak begitu. Dari alokasi waktu aja sih yang menurut saya pribadi yang masih minus untuk di perkembangan kurikulum di Indonesia ini sendiri. Karena kan tidak baik juga menurut saya jika kurikulum itu memaksakan dan tidak sesuai dengan sistem perkembangan siswanya itu. Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin mohon maaf bila ada kekurangan, selanjutnya dibantu oleh Pak Edi sebagai dosen pengampu. Oke, terima kasih atas presentasinya cukup panjang. Suara saya terdengar tidak ini? Bisa terdengar nggak suara saya? Terdengar. Oke ya. Dengar. Saya sedikit saja menambahkan terkait dengan sejarah kurikulum. Kita bisa sebentar ya, kita bisa
lihat karena memang bahasan kita ini tentang sejarah kurikulum. Ini per kurikulum di Indonesia itu terus berkembang sejalan dengan adanya perkembangan bangsa dan keberadaan bangsa dan negara kita. Nah, kemudian juga terkait dengan perkembangan kurikulum itu, diawali sebenarnya perkembangan kurikulum itu pada masa penjajah. Jadi sebenarnya sebelum kurikulum itu masuk ke Indonesia dalam pengertian model pembelajaran, sebenarnya dalam konteks keindonesiaan ini kan sudah silih berganti kekuasaan yang ada di Indonesia. Mulai dari kekuasaan Hindu-Buddha, kemudian para penjajah, kemudian juga berada dalam kekuasaan Islam. Nah, setiap masa penjajah itu, setiap masa era-era itu, masa-masa mereka itu juga terdapat sistem yang disebut dengan sistem pendidikan. Karena pendidikan itu sifatnya adalah bagaimana mewariskan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan segala macamnya kepada generasi selanjutnya. Jadi kalau Indonesia ingin abadi, namanya ada terus, kemudian tidak hilang di telan masa, maka mau tidak mau harus berupaya di pendidikan. Dalam konteks sejarah di Indonesia, sudah lebih dari 10 kali perubahan-perubahan kurikulum. Ya, pada masa penjajahan jelas sekali, pada masa VOC itu juga ada pendidikan, di mana pendidikan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan usaha mereka. Kemudian juga setelah VOC masa penjajahan penjajah ada juga pendidikan. Cuma pendidikan pada masa itu juga diperuntukkan untuk orang-orang tertentu yang memiliki akses kepada penjajah atau orang-orang priayi atau orang-orang yang keberadaannya itu untuk legalitas penjajah itu lebih lama. Kenapa? Karena memang penjajah punya kepentingan untuk mengeruk kekuasaan, kekayaan sebesar-besarnya di Indonesia itu. Nah, kemudian juga pada masa penjajahan itu pendidikan tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang yang cerdas. Artinya begini, semakin banyak orang yang cerdas, maka kesempatan penjajah untuk ada di Nusantara ini semakin sedikit. Karena itu mereka meminimalisir orang-orang cerdas yang ada di Nusantara. Artinya terkait dengan pendidikan hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya pada masa-masa kemerdekaan itu ada perubahan-perubahan ya, dari masa penjajah ke masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950 itu ada kurikulum berubah-berubah ya. Kemudian juga pada masa Orde Baru ya, di mana Undang-Undang Dasar itu sebagai 1945 dan Pancasila sebagai filosofi dasar, kemudian juga ada GBHN, terdapat juga perubahan-perubahan kurikulum. Dan demikian juga ya pada masa reformasi itu terdapat perubahan kurikulum dari kurikulum 1997, 98, kemudian juga kurikulum berbasis kompetensi 2004, kemudian juga KTSP 2006 dan 2013 juga terdapat perubahan-perubahan kurikulum. Nah, artinya kurikulum ini memang berubah. Tapi yang berubah itu sebenarnya kemajuan dulu. Artinya ketika pendidikan itu tidak mampu menjawab tantangan kebutuhan bangsanya, maka kurikulum harus dirubah. Karena sifat dari pendidikan itu adalah antisipatoris. Artinya sebuah pendidikan harus berorientasi pada masa depan. Jadi bukan bagaimana apa yang harus kita hadapi saat ini. Ya, bagaimana masa depan. Karena dalam Islam itu jelas sekali, alimu awladakum fa innahu makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarkan anakmu sesuatu karena mereka tidak hidup sejaman dengan zaman kamu.
Nah, sekarang kita kalau berputar pada pelajaran-pelajaran hanya dan segala macamnya, nah orang-orang sudah berbicara tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan. Bagaimana kecerdasan buatan itu nanti bisa menjadi bagian yang paling penting dalam memudahkan proses kehidupan manusia, dimulai dari robot-robot, dimulai dari drone-drone ya, sehingga peperangan pada masa nanti itu hanya main remote saja ya, tidak seperti sekarang. Nah itu jadi pendidikan itu sifatnya antisipatoris, dan kemajuan dulu terlihat, baru perubahan harus dalam kurikulum. Nah tampaknya ke depan ini perubahan kurikulum tidak seperti masa lalu, dirubah dalam waktu 10 tahun baru dirubah, 5 tahun baru dirubah. Tapi semakin cepatnya informasi, tampaknya kebijakan terkait dengan kurikulum itu semakin besar. Dan memang terkait apa yang disampaikan tadi, beban kurikulum di Indonesia ini cukup besar. Anak SD saja sudah terkotak-kotak pemikirannya. Ya, mana ini ilmu agama, mana ilmu alam, mana ilmu sosial dan segala macamnya. Jadi ketika ada masalah dengan agama, selalu tanya ke guru agama. Jadi tidak komprehensif. Nah, karena itu memang itu satu kendala, terlalu banyak beban sehingga tidak fokus kepada tujuan. Sekarang memang di dalam kurikulum di Indonesia ini sangat menggencarkan untuk literasi, banyak baca. Ya, tapi yang dibaca terkadang sifatnya informasi-informasi yang ada di handphone dan segala macamnya. Karena itu kecerdasan ini kita bangun, dan itu harus diawali dari membangun sebuah kurikulum yang baik di sekolah. Terkait dengan konten kurikulum itu ada isi, ada tujuan, ada metode, ada evaluasi. Itu proses secara berkelanjutan. Yang jelas kurikulum itu senantiasa akan mengalami perubahan. Tapi yang pentingnya dari sebuah kurikulum adalah guru, karena bagaimanapun hebatnya kurikulum tanpa guru nggak ada apa-apanya. Karena itu maka dalam proses sejarah kurikulum ini kita bisa pahami bahwa bagaimanapun kurikulumnya yang penting adalah gurunya. Oke, itu saja mungkin bahasannya. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke pemakalah ya, ke pemakalah terkait dengan bahasa ini. Oke, disilakan mungkin kalau ada pertanyaan. Silakan Pak Omang kalau ada pertanyaan, Pak. Intan, ada Intan? Ya. Atau kalau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan, ya. Sudah cukup atau ada pertanyaan? Oke ya, Kak. Dari saya tidak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Jangan lupa isi absensi di kelas. Kemudian juga mohon maaf lahir batin. Beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan ibadah Ramadan. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik tutur kata dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita dapat menyambut dan melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.